Apa bentuk kerendahan hati seorang guru? Menerima situasi dan kondisi yang terjadi. Contohnya seorang siswa sedang berada di lingkungan yang adaptasi teknologi dan juga guru merasakan bahwa teknologi tersebut belum dipahami secara langsung, maka guru bisa meminta bantuan kepada siswa. Dia berani men-sharingkan apa yang sudah menjadi perjalanan hidupnya ya, sehingga apa yang menjadi kelemahan atau kekurangannya itu bisa menjadi pembelajaran juga buat murid. Sebuah karakter di mana guru itu memahami dan juga bisa menerima bahwa dirinya itu ada keterbatasan. Apa yang membuat Anda sulit untuk rendah hati? Ketakutan bahwa kelemahan saya mungkin akan diketahui oleh murid saya, itu yang membuat saya takut ya. Saya nggak mau dibilang bahwa saya nggak bisa, saya kurang gitu ya, atau mungkin tidak bisa melakukan sesuatu, atau mungkin dibandingkan dengan orang lain yang mungkin lebih dari saya. Dan itu terkadang membuat saya kadang-kadang harus melakukan sesuatu supaya saya dipandang bisa, diakui. Merasa diri lebih baik gitu, lebih bisa mengajar lebih bagus, lebih cepat dan sejenisnya, dan sifat-sifat superior. Halo parents dan teachers, kembali lagi bersama kami, teman bertumbuh dan belajar di Nancep, Nanya dan Cerita Parenting. Jelek. Nah, parents dan teachers, hari ini kita akan membahas satu topik yang tidak hanya fenomena atau sesuatu yang di permukaan, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Pergumulan orang tua yang diam-diam membentuk diri anak. Tentunya kita akan membahas bersama Ibu Charlotte Priyatna. Halo Ibu Charlotte. Bu Charlotte ini penulis buku Learning to Learn, dan tentunya karakter yang kita bahas juga salah satu dari sini ya Bu ya. Iya. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu, Pak Paul dan Ibu Melody, sebagai orang tua dengan dua remaja ya Bapak Ibu. Yang akan membagikan kisah mereka, perjalanan mereka dibentuk di dalam karakter kerendahan hati ya. Nah, Bapak Ibu, saya kalau amat-amati ya, kita sebagai orang tua itu kan waktu anak-anak masih kecil nih, kalau kita kasih instruksi mereka nurut, terus mereka carinya papa mama. Mereka kalau melakukan sesuatu pengen ditunjukin, pengen nyenengin papa mama. Dan kita seneng kalau mereka nurut ya. Tapi makin besar ketika mereka mulai bisa ngejawab, bisa mendebat, rasanya kita makin gitu ya. Terus kita tuh ngotot gitu Bu. Kita makin ngotot, anak juga makin ngotot gitu. Nah, bagaimana Ibu isu pride mungkin atau otoritas ini begitu sentral di dalam parenting? Sedangkan kita belajar kerendahan hati. Iya. Ingat ya, waktu kita belajar parenting, yang belajar itu orang tuanya. Jadi kita itu bukan belajar parenting, lalu anak yang harus berubah. Karena kita yang harus berubah dulu. Dan ketika kerendahan hati, kayaknya itu menjadi perjalanan seumur hidup. Masalahnya begini, ketika anak kita kan lahirnya ya masih bayi ya, masih belum apa-apa. Dan dia harus bergantung penuh kepada kita. Dan pastilah kita akan merasa, saya lebih tahu daripada kamu. Iya, saya lebih mampu daripada kamu. Iya, dan ketika anak bergantung, kan kita merasa, ya kalau nggak ada aku, ya kamu bisa apa? Itu tanpa disadari tentunya. Iya. Nah, ketika si orang tua ini, bagaimana dia belajar kerendahan hati, padahal dia lebih mampu, dia lebih tahu, ya, dia memang dia yang punya, gitu kan? Lalu kerendahan hati, bagaimana dia belajar? Saya sering membayangkan begini ya, kalau orang tuh udah cantik, pinter, kaya, kayaknya susah deh belajar rendah hati. Walaupun begini, ada juga sih yang jelek, miskin, bodoh, Songong lagi. Songong lagi ya. Nah itu lebih nggak tahu diri ya. Nah jadi seolah-olah kita pikir layaklah sombong karena kamu cantik, karena kamu kaya, karena kamu pintar. Jadi kita berpikir orang tua sombong merasa I'm right, you are wrong gitu ya. Ini mama lebih tahu, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kita pikir itu sah-sah saja.
Padahal justru sebetulnya itu tidak memberikan teladan. Dan bagaimana anak belajar rendah hati justru melalui kerendahan hati orang tuanya. Wow, nice. Iya. Karena kerendahan hati adalah bagaimana sikap hati kita. Karena rendah hati itu di dalam kan tadi yang seperti Bella sebut. Jadi bisa aja orang sombong atas kerendahan hatinya. Oke. Kerendahan hati dalam quote-unquote ya. Jadi ya entah dia pura-pura rendah hati atau dia bilang saya tuh rendah hati loh gitu. Nah itu kayaknya dia sombong atas kerendahan hati ya. Dan udah pasti nggak rendah hati ya. Karena orang rendah hati tuh nggak akan mamer-mamer. Nggak akan ngaku-ngaku dia rendah hati. Jadi kerendahan hati itu dirasakan oleh orang lain. Bukan oleh dia. Ya. Jadi dia sendiri harus udah nggak merasa kalau dia rendah hati. Karena dia terus menerus sadar bahwa saya ini ada di hadapan Tuhan. Saya ini siapa? Saya ini bukan apa-apa kalau di hadapan Tuhan. Dan kita ya, saya di antara Bella, saya di antara Bu Melody dan Pak Paul, saya harus ingat di tengah-tengah ini ada Tuhan. Dan Tuhan melihat saya siapa di hadapannya. Ya, mungkin ada hal-hal tertentu saya lebih daripada Bella. Tapi ada hal-hal yang Bella lebih daripada saya. Sehingga ketika saya sadar saya hidup di hadapan Tuhan, saya harus sadar bahwa segala yang saya punya, mau pengalaman, mau apapun yang saya miliki, mau apapun yang saya ketahui, itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi saya kesehatan, Tuhan yang memberi saya kepintaran, Tuhan yang memberi saya hikmat, dan saya harus juga sadar bahwa Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar saya adalah itu pun pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Sehingga kalau saya sadar saya nggak lebih daripada dia di hadapan Tuhan, mau apa yang saya sombongkan? Jadi kalau saya mau pakai satu kata, sebetulnya kerendahan hati, kita mengenal diri. Tahu diri. Jadi kalau kita tahu diri, ya mestinya karena kita kenal Tuhan ya. Wow. Dan kalau kita tahu diri, berarti kita tahu batas. Ya, tahu diri, tahu batas. Batas yaitu, ya saya seperti ini. Karena kalau enggak, kita tuh merasa kita punya hak. Kita punya hak untuk marah. Ya dong, kita punya hak untuk komplain. Kita punya hak untuk, kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu tuh ini. Dan ketika dia nggak tahu diri ya, saya pikir kesombongan yang dirasakan juga oleh orang lain. Karena kan sering orang suka ngomong gini ya, bukan sombong ya, bukan sombong. Bukan sombong. Lalu setelah itu diikuti dengan kalimat gini-gini, saya ya punya ini, punya itu, ya. Betul sih yang dia katakan memang dia punya ini, punya itu. Tapi kenapa dia mesti upload ya? Kenapa dia mesti kasih tahu ya? Kenapa dia mesti pamer ya? Itu kan menunjukkan bahwa, kamu jangan salah sangka loh. Ya, saya tuh nggak serendah, nggak seburuk yang kalian pikir. Saya itu, wow, entah posisi, entah apapun ya, yang sehingga saya tidak mau orang memandang saya rendah. Maka sebetulnya ketika kesombongan, kenapa itu terjadi? Karena dia takut sekali direndahkan. Takut direndahkan. Nah, ketika orang berusaha untuk sombong, itu seperti kayak dia naik satu trap, ya, lalu kemudian supaya dia tinggi, supaya kelihatan. Dan trap itu ternyata dengan merendahkan orang, ya. Misalnya orang tua, kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu tuh lahir udah enak, ya. Udah semuanya ber-AC, masuk mobil AC, masuk rumah AC, sekolah AC. Dulu tuh mama. Wah, mama tuh gak punya ini, gak punya itu. Waktu menceritakan perbedaan itu, jelaskan untuk menunjukkan saya lebih baik dari kamu. Ya, kalau mau ngomong lebih susah pun sebetulnya lagi menyatakan bahwa iya. Jadi kayak ini mama lebih susah, berarti mama lebih hebat loh dari kamu. Ya dulu papa ya sekolah jalan kaki. Sekarang kamu enak sekolah diantar pakai mobil. Ya, nah dalam konteks seperti itu yang membuat anak sebetulnya jadi melihat sih. Ya, kenapa sih mesti di ngomongin orang zamannya juga beda? Wow. Iya dong. Dan
ya zaman beda mah jangan dibanding-bandingin. Ya, karena anak-anak sekarang juga punya kesulitannya sendiri. Yes. Betul. Bagaimana dia bisa menahan diri dari teman-temannya yang pegang HP, ya? Lalu dia akan membandingkan, ya, kesulitan sekarang kan ketika anak-anak tuh bisa dibully begitu ya, dicemooh lewat sosial media. Kalau zaman dulu kan kita ketemu orangnya, baru orang itu bisa membuli kita kan. Kalau sekarang kan bisa 7 hari, 24 jam. Anytime dia bisa dibully gitu oleh teman-teman dan ya kita nggak menghadapi itu dulu sehingga kita nggak bisa mengatakan kamu tuh enak ya zaman mama, zaman papa gitu. Jadi memang ada part di mana orang tua itu lebih tahu sebetulnya dan memang begitulah ya Bu adanya, tetapi bukan berarti kita merendahkan dan mengecilkan anak gitu ya. Pak Paul, Bu Melody, relate nggak nih? Terutama kan anak-anaknya sudah beranjak remaja ya. Kayaknya challenge-nya tuh agak beda gitu sama anak-anak kecil ya. Relate banget ya. Kan anak kami yang pertama udah SMA 1 ya, yang kedua SMP 2. Jadi kami lagi memasuki musim kehidupan yang baru di mana mereka lagi remaja yang dulunya baik, yang iya ma apa. Nah, kalau sekarang itu udah bisa kita ngomong apa, dia ajak berdebat nih. Kenapa begitu? Kayak begini, kenapa begitu? Lalu terus terang aja kalau saya itu kesenggol banget pride-nya ya. Yang sama seperti tadi Bu Charlotte ceritakan, saya itu malah pernah ngomong Mas ya, dulu mama begini. Kayaknya nggak pernah bikin orang tua nangis deh. Nggak, kalau dibilang apa, iya nurut. Nggak bikin ini, nggak bikin itu, nggak ajak berdebat apa gitu. Nah, secara nggak langsung kan itu udah saya sombong ya. Sombong merasa, mama dulu begini loh, kok kamu begitu ya. Jadi lalu kalau dia lagi ngejawab, lagi ajak berdebat itu saya pride-nya jadi kepancing jadi kok begitu? Ini mama loh, ini mama gitu. Jadi kayak jadi emosi jadinya. Dulu nurut, jadi nggak nurut, jadi kayak melenceng dari harapan saya nih. Jadi ya jadi berantem berdebat jadi akhirnya. Seperti itu. Terus gimana menghadapi itu Bu? Kan kemarin sebenarnya kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol dan ke-spill berproses loh Bu ya. Dari tahun ke tahun yang dari mudah banget kepancing, lalu akhirnya sekarang kayaknya lebih calm down ya Bu ya? Ya, masih dalam proses juga. Jadi kami berdua tahu bahwa ini kayaknya sudah musimnya udah berubah nih ya. Jadi kita berdua juga merasa wah ada sesuatu yang perlu dilakukan. Karena anak kami udah masuk di SMA 1, jadi kan kami merasa wah ini 3 tahun lagi dia akan masuk ke kuliah kan. Lalu belum tahu dia akan kuliah di mana, mungkin di sini atau di luar kota. Jadi saya sempat bicara sama Paul, maksudnya kita berdua kalau begini terus hubungan kita berdebat. Kita itu nggak bisa ciptakan suatu relasi yang baik. Saya nggak tahu nanti dia gimana ke kami gitu. Dan kalau dia udah tidak di samping kami, di luar kota, itu gimana komunikasinya kalau sekarang aja begitu. Nah, di sesi parenting yang Bu Charlotte bawakan, Bu Charlotte ada sempat mention untuk menghadapi anak remaja, untuk memenangkan hati anak remaja. Kita cara itu ya harus mematikan ego kita. Kita harus tiarap sampai zero lah, sampai zero. Nah itu ngenak banget karena selama ini kan saya masih mementingkan pride ya. Ini mama gitu, ini papa. Ketika dengar kalimat itu, terus terang saya langsung jek gitu. Saya merasa ini udah salah saya harus belajar. Anak saya Jose, karena dulu itu namanya mama ngoceh-ngoceh suara keras kan. Jadi kalau dia sekarang dengar saya ngoceh, dia merasa sangat terganggu telinganya. Jadi saya lihat dari ekspresi muka dia itu terganggu sekali kan. Kayak gitu. Lalu saya langsung introspeksi, aduh. Jadi mulai sekarang saya harus bicaranya nadanya lebih rendah, tidak terlalu cepat, lalu lalu fokus nih, kita lagi bicarain masalah apa, fokus, tidak merepet lagi. Nah, dengan cara coba seperti itu, reaksi dia lebih membaik.
Jadi itu mungkin salah satu yang kita lagi upayakan untuk mempraktekkan di rumah lah, apa yang dipelajari dipraktekkan salah satu dengan cara meresponi. Kalau saya lagi emosi, saya better tidak di sana dulu, tidak merespon dengan cepat, karena kan lagi nggak stabil. Saya better keluar dulu, lalu baru udah tenang, dia tenang, ngobrol. saya tenang, baru ngobrol. Seperti itu. Berarti tadi ya Bu, sebenarnya kata kunci kerendahan hati itu kan sebenarnya kesadaran diri di hadapan Tuhan. Tapi aku juga ngelihat maksudnya kesadaran, benar-benar aware gitu. Aware tentang respon kita, aware tentang apakah saya tuh sedang, ego saya lagi kena nih. Apakah kata-kata saya ini sedang memenangkan diri saya atau sebenarnya memang mau membangun anak saya. Jadi awareness itu yang pertama banget ya kayaknya perlu ditumbuhkan ya Bu, dilatih ya. Iya, mungkin salah satunya ketika kita sadar kalau kita tuh tersinggung. Karena begitu tersinggung berarti kan yang kena ego ya. Kita tersinggung nggak dengan jawaban dia? Tersinggung nggak dengan sikap dia? Nah, begitu kita tersinggung, definisinya apa sih? Yaitu ketika merasa direndahkan, merasa diabaikan, merasa tidak dihormati gitu ya. Tentu ketika perasaan itu juga harus diuji. Diujinya sebetulnya saya atau dia. Karena sebetulnya ketika dia tidak hormat, kita nggak perlu tersinggung. Tapi memang kita perlu mendidik dia untuk hormat. Karena bukan hanya kepada kita, kepada siapapun. Jadi misalnya dia nada tinggi, membentak. Ya, kan kita mestinya nggak usah tersinggung dengan nada bentaknya. Karena kalau kita tersinggung, kita jadi ngebentak balik kan. Iya dong. Enak aja kamu ngomong nadanya tinggi gitu ya. Apalagi tadi Bu bilang, mama ini. Iya, ini mama loh ya. Kastanya udah di Di atas. Betul. Nah, jadi bukan tersinggung, tapi justru kita melihat anak ini perlu dididik. Kamu bentak mama, benar enggak? Kamu ngomong seperti itu sesuatu yang benar? Ya, kalau kamu marah, kamu masuk dulu kamar. Jadi kita bisa tetap tenang. Ya, karena kita harus mendidik dong. Ya, jadi artinya kerendahan hati bukan nerimo gitu ya. Jadi diapain juga nerimo. Ya, maaf ya, itu bukan rendah hati ya. Nah, itu rendah diri ya. Jadi memang, iya memang saya mah layak. Saya tuh siapa sih? Kita mah orang tua kan, gak ngerti apa-apa ya. Anak kan sekarang malah udah kuliah, S1, S2, dia mah pinter, dia hebat. Ya sudahlah, kita kan orang tua cuma lulus SMP, lulus SMA. Itu minder, itu rendah diri, bukan rendah hati. Karena beda tipis ya, rendah diri sama rendah hati ya. Ya memang saya mah begini gak punya apa-apa gitu. Nah itu bukan rendah hati. Karena kerendahan hati itu kita sadar banget. Kita justru punya sesuatu. Punya sesuatu yang adalah pemberian Tuhan. Jadi orang tua harus sadar dia punya otoritas yang Tuhan kasih. Tapi otoritas orang tua di bawah otoritas Tuhan. Jadi kita sadar nih, kita nih jadi orang tua, siapa sih yang kasih kita anak? Tuhan loh. Ya, kita nggak bisa milih anak, anak juga nggak bisa milih kita. Lalu siapa tuh yang milihin? Berarti kan ada Tuhan ya, ada tangan Tuhan di balik itu. Nah kalau kita sadar ini semua pemberian Tuhan, ini milik Tuhan, saya pikir apa ya yang membuat kita bisa menyombongkan diri? Dan apalagi ketika kita sombongkan, ya karena terganggu ya, pride tadi ya, tersinggung ya. Dan begitu kita tersinggung sebetulnya ya iblis sedang mengintai, dia sedang mengitari kita, lagi lihat kapan kita bisa dijatuhkan. Ya, dan waktu yang dijatuhkan ego kita ya. Ini mama udah begini nih, mama udah begitu. Mama udah masakin buat kamu. Kamu gak mau makan, gak usah makan. Wah, iya, gitu kan. iya. Sering terjadi. Sering terjadi. Iya kan? Kayak familiar ya Pak. Gak usah makan. Ya, apalagi kalau misalnya anak bilang,
nggak enak. Coba kamu bisa masak nggak? Oh. Bisa lebih enak dari mama nggak? Oh. Gitu ya. Udah nggak usah makan di luar, terserah. Ya, kalian mau apa? Gitu. Nah, kemarahan itu menunjukkan bahwa kita sedang terganggu, tersinggung, dan sebetulnya kita sedang bermasalah dengan diri kita. Karena kan kayak diri kita tuh kayak digoyang ya. Kan ketika misalnya, "Mah, nggak enak." Oh, nggak enak ya? Ya nggak enak kan buat dia. Dan ya itu masalah dia. Ya. Menurut kamu nggak enaknya kenapa? Kurang asin. Oh, tinggal ambil garam. Gampang. Ya. Dan kita nggak usah ngomong, buat mama cukup. Ini asinnya pas. Ya kan Pak? Ya kan? Semua cuma Minta kamu afirmasi. aja. Cuma mulut kamu aja yang terlalu asin ya. Jadi sehingga kamu merasa ini kurang asin. Kayak rasa yang dikritik tuh diri kita. Jadi tadi aku penasaran dengan ini ya Bu. Maksudnya ter-highlight buat aku, kita itu takut direndahkan. Sebenarnya tadi di suara hati guru juga kan itu yang rasanya susah ya. Takut dilihat kelemahannya, takut dilihat tidak mampu. Kita tuh takut sekali dengan itu ya. Padahal aku pikir-pikir kata kerendahan hati itu ya udah rendah ya kan sih. Udah nggak bisa direndahkan lagi ya sebenarnya. I see. Iya, jadi kita tuh takut kehilangan. Iya, yang selama ini kita pegang. Kan di dalam pride itu kan kita mau rasa hormat itu ada. Dan begitu rasa hormat itu hilang, kayak kita rasa diri kita juga hilang. Kok dia udah gak hormat lagi sama saya? Kok dia bisa ngomongnya tinggi? Kok dia bisa? Lalu kita merasa kita nih yang jadi korban. Padahal sebetulnya kan ketika si anak dia ngomong kenceng, si anak membentak, kan masalahnya ada pada dia. Apa ya yang dia rasakan ya? Kenapa dia jadi bentak saya? Ya, kenapa dia jadi nadanya tinggi? Nah, waktu kita bisa keluar dari diri kita, ya itu butuh kerendahan hati, karena untuk bisa point Melihat of point of view-nya view orang lain. dari dia. Ya, kalau enggak kita terus akan mempertahankan, pokoknya murid harus ngelihat saya pinter, murid harus ngelihat saya jago, hebat. Nah, begitu murid melihat kelemahan saya pikir saya akan habis. Ternyata tidak. Orang itu menghargai, menghormati kita, itu ya karena diri kita. Jadi bukan karena apa yang kita punya. Mestinya sih begitu kan? Ya, tapi kan filosofi dunia kan, kamu tuh harus cantik baru orang menghargai kamu. Kamu tuh harus kaya baru orang menghormati kamu. Kamu tuh harus pintar baru orang mengagumi kamu. Nah itu dunia punya filsafat ya. Tapi kalau kita dihargai, kita dikagumi karena diri kita. Diri kita siapa? Diri kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita punya gambar dan rupa Allah, dan itulah pribadi kita. Oke, nah tadi kita udah dengar dari Bu Melody kan Bu. Iya. Sekarang kita mau dengar dari Pak Paul nih. Apakah kalau bapak-bapak itu tenang, kalem? Kalau mama-mama kan banyak merepetnya nih. Apa tadi mungkin Melody sempat bilang kadang-kadang dia anak-anak menjawab dengan nada tinggi. Itu sebenarnya sangat men-trigger saya. Saya selalu tekankan ke mereka, bicara ke mama tidak boleh nada tinggi. Nah, tapi justru yang terjadi, Bu Charlotte, waktu mereka jawabnya pakai nada tinggi ke mamanya, nada saya lebih tinggi lagi daripada mereka. Nah, hasil kondisinya dia malah tetap dengan nada tinggi itu. Sampai pernah ada satu masa, dia dengan menjawab dengan nada tinggi, saya bilang, kamu nada kamu turunin, kamu nggak boleh begini nadanya. Nah, tapi raut wajah yang tidak menyenangkan itu, saya sampai dorong dia. Saya dorong dia, Bu. Dan yang tadi awalnya mamanya marah lebih besar ke dia, jadi malah mamanya malah ke saya. Udah Paul. Dan memang waktu itu jujur, waktu Melody panggil saya memang masih dalam kondisi masih marah. Sangat marah sekali. Karena ini kok kayaknya dia nggak sopan sekali ya, kok begini ya. Tapi waktu Melody lagi ingatkan saya, udah. Karena kita sudah ada perjanjian kalau misalnya yang satu sudah mulai kurang waras gitu ya, tolong disadarkan gitu ya. Jadi itu dengan kondisi masih marah, tapi karena memang sudah ada ingatan dari Melody,
saya coba turunin suara saya coba diam dulu jadinya. Dan memang melihat kondisi itu sangat enggak menyenangkan, sangat tidak kondusif ya. Dan berasa tuh sometimes tuh berasa kayaknya cuman saya sama Melody di dunia ini yang menghadapi anak-anak yang seperti itu. Sampai kadang-kadang kita, kebetulan tiap Rabu kita ada PIT tuh ya. Kadang doa bareng, ketemu bapak-bapak, ternyata ngobrolannya sama. Tapi tetap berasa enggak dapet jawaban. Makanya kita juga mendapatkan kesempatan di sekolah dengan Pak Martin yang juga ngobrol sama kita. Dan Pak Martin ini konselor ya Pak? Konselor, ya. Dan memang waktu lagi ngobrol sama Pak Martin juga ya nih bener, anak-anak sering main nih, sering main ke kelas, sering ngobrol gini gitu. Jadi kita tukar pendapat, ngobrol, dan Pak Martin bukan hanya bicara sebagai konselor, tapi dia juga berbicara sebagai seorang ayah. Jadi di saat itu saya belajar bahwa yes, benar kondisi ini tidak menyenangkan, tapi memang proses yang dilalui bukan hanya seorang Paul atau Melody. Di luar sana orang tua juga struggling dan mereka terus belajar gitu. Jadi memang kerendahan hati itu nggak mudah, sangat tidak mudah ya. Banget. Bahkan maksudnya lapisannya banyak gitu loh Bu rasanya ya. Maksudnya mau menguji hati dulu. Kemarahannya Pak Paul menurutku juga tidak sepenuhnya salah kan, karena untuk sesuatu yang tidak benar gitu. Tapi gimana deliver itu gitu ke anak gitu Bu? Iya. Jadi intinya begini, saat Pak Paul marah, ya, itu marah karena saya marah atau demi saya atau demi dia. Itu yang membedakan. Iya, karena waktu kita marah demi dia, mestinya kemarahan itu tidak meluap. Yang tadi Pak Paul katakan. Sampai menguasai, iya. Jadi amarah gitu iya. ya. Jadi sesuatu yang kayak dikendalikan dari luar kan. Karena kamu begitu, Papa marah. Dan sebetulnya kan kita marah karena memang harus marah. Karena dia harus dimarahin. Jadi kesadaran kita dan itu di dalam kontrol. Jadi nggak akan menjadi out of control. Nah, itu tapi kesadaran itu susah banget ya Bu. Iya. Harus benar-benar jadi disiplin tiap hari nggak sih untuk benar-benar sadar gitu. Menguji hati, ini aku marah karena apa gitu. Tapi menarik ya Bu, tadi peran komunitas itu juga sangat besar ya. PIT itu kan Parents in Touch ya, kita punya persekutuan doa, kita punya teman buat sharing. Ternyata yang bergumul seperti itu tidak hanya kita gitu. Dan punya partner dengan sekolah gitu ya, jadi sama-sama mendidik anak gitu ya. Nah mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Bu, tapi gimana ketika kita mengajarkan ke anak kerendahan hati selain dari teladan, ketika dunia kita memang menyuarakan kamu harus percaya diri, kamu harus jadi pemimpin, kamu harus berani, jangan mau diinjak-injak. Kerendahan hati seperti apa gitu di dunia yang seperti itu? Iya, karena dunia memandang ketika kamu rendah hati, itu kamu rendah diri gitu ya. Jadi ayolah, kamu jangan menganggap dirimu rendah ya. Kamu bisa kok gitu ya. Jadi kan para motivator kan akan membuat kita sampai kita lupa diri sebetulnya ya. Kelebihan. Iya, sampai ya kamu bisa gitu ya. Kita lupa bahwa sebetulnya kita perlu bergantung kepada Tuhan. Karena kerendahan hati yang sesungguhnya, kan kita sadar nih kita di hadapan Tuhan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan semua juga dari Tuhan. Dan itu membuat kita tahu kepada siapa kita harus bergantung. Sehingga kalaupun ya kita menjadi nomor 1. Ketika kita paling hebat, posisi udah di atas, punya segalanya. Ingat, itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, hilang juga bisa sekejap. Posisimu bisa hilang, kecantikanmu bisa hilang, kepintaranmu bahkan juga bisa hilang. Kan ada orangnya begitu kecelakaan, semua memorinya hilang. Iya, apapun bisa hilang. Nah, untuk itulah ketika kita sadar apa yang kita miliki itu semua dari Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita harus bergantung kepada Dia. Sehingga kita boleh kembalikan segala apa yang kita lakukan, apa yang kita punya hanya untuk hormat kemuliaan Dia. Karena kalau kita nggak sadar itu di dalam konteks Coram Deo,
maka kita itu nggak tahu diri, lupa diri, ya. Kita tuh apa sih? Cuma debu di hadapan Tuhan. Debu tuh nggak ada artinya. Debu itu kecil, debu itu kotor, debu itu kepingin orang singkirkan. Tapi debu yang Tuhan ambil, yang Tuhan hargai, yang Tuhan dandani gitu ya. Kan kadang-kadang kita juga pakai debu buat itu ya, bikin hasil karya. Ya, debu-debu gitu ya. Ini maksudnya debu yang bisa dipakai begitu loh. Untuk sesuatu yang mulia gitu ya. Jadi, tapi kita sadar itu aja. Begitu kita sadar, kita jadi bisa bersikap ya terhadap orang ya. Meskipun dunia ini terus mengejar hal-hal itu, dan memang kita juga mendorong anak-anak kita untuk berani gitu ya, berani ngomong apa yang benar, menjadi seorang pemimpin yang melayani. Tapi tetap itu tidak pernah kita lepaskan dari anugerah Tuhan itu ya Bu, yang selalu kita harus ngomong ya. Betul. Dan aku juga keinget anak-anak itu kalau di sekolah ya, di jam shepherding, kan sharing dari gurunya. Itu mostly ketika kita survei itu yang paling mereka nikmati. Jadi sharing dari guru, dan tentu itu bukan sharing yang selalu berhasil ya. Maksudnya cerita-cerita yang happy doang gitu. Tapi justru ketika guru itu juga menceritakan, ibu juga berjuang, itu ternyata ngena juga gitu buat anak, dan itu tidak semata-mata dilihat sebagai kelemahan sih. Iya. Itu ternyata jadi, ya. Berani otentik ya. Berani apa adanya. Berani vulnerable. Di hadapan anak, di hadapan murid, saya pikir disitulah justru respect itu tumbuh. Ya, jadi bukan di tengah keberhasilan, respect itu ada. Bahkan di tengah kegagalan, di tengah kelemahan, tapi kita punya respon. Ya, respon kita bagaimana menghadapi kegagalan dan kelemahan itu. Dan itulah yang orang akan respect. Jadi jangan takut dengan lemah, dengan gagal. Karena memang kita sadar, kita tuh manusia terbatas. Tapi saya tahu ketika saya nggak punya, ya, tapi Tuhan punya. Dan kalau memang saya nggak dikasih untuk punya itu, ya karena memang Tuhan nggak mau pakai. Jadi nggak masalah juga. Saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Tapi saya punya yang lain yang Tuhan kasih. Jadi kenapa kerendahan hati akan berjalan beriringan dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang benar ya. Karena bergantung kepada Tuhan. Jadi confidence-nya bukan confidence in me, tapi confidence in Him. Karena kita percaya kepada Tuhan. Dia pasti meletakkan kepada diri saya hal-hal yang baik yang memang Tuhan mau. Karena di dalam otoritasnya. Dan Tuhan mau pakai itu untuk kemuliaannya. Ya, Bu Charlotte, tadi yang sempat diobrolin, saya jadi kepikir sebenarnya dari dulu tuh sebenarnya kepikiran saya sama Melody adalah orang yang paling punya jasa bawa anak-anak sekolah gitu ya. Tapi dalam proses perjalanan malah justru saya berpikir sebenarnya saya harus bersyukur sama kehadiran mereka. Karena dengan adanya mereka, kita ada di proses dan kita di hari ini harus belajar jadi orang tua, jadi parents yang lebih better version, dan justru dari momen-momen parenting yang kita belajar, kita malah belajar untuk bisa say sorry sama anak-anak yang memang mereka masih demand sama kita, tapi justru pengen banget sebenarnya say sorry sama mereka untuk hal yang mungkin kadang-kadang secara tadi amarah yang membuat kita jadinya menyakiti mereka, mungkin dari pikiran ataupun juga dari omongan yang mungkin menyerang mereka gitu ya. Tapi dari proses dari belajar jadi parents, buat kita belajar memang yang mau Tuhan asah bukan cuma anak, tapi kita sebagai orang tua, kita juga Tuhan belum selesai sama hidup kita. Dan bersyukur sih ada di Universitas Atalia yang boleh belajar parenting dan juga boleh dengar banyak dari Bu Charlotte gitu. Thank you banget Pak Paul, Bu Melody buat sharingnya. Thank you Bu Charlotte. Hari ini aku pun diteguhkan bahwa tadi pertama parenting itu tentang parentnya yang belajar, bukan anaknya. Dan kerendahan hati itu membuat kita secure ya Bu sebetulnya. Posisi kita nggak sombong, kita juga nggak minder karena kita benar-benar tahu posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa, dan itu membawa kesadaran tentang bagaimana kita merespon, mendidik, menegur, bahkan cara kita marah ke anak. Tidak terlepas dari kerendahan hati itu, gitu ya.
Oke, parents dan teachers, sampai di sini dulu episode kita kali ini, ngobrol-ngobrol kita. Tentu kita akan bertemu di episode berikutnya. Saya Bella. Saya Charlotte. Saya Melody. Saya Paul. Ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Stay tune di Nancep, Nanya dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku Learning to Learn by Charlotte Priyakna di marketplace pilihan Anda.